Kalau menurut saya, kalau semua mereka ini amanah, apalagi memahami sejarah bahwa uang itu tidak ada di MOU, tidak ada di UPA, setiap ketua BRA itu kan harus rekomendasi ketua KPA. Ketua KPA itu kan sebagaimana kita ketahui kan embrio Partai Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-96 tahun keempat edisi Senin 22 Juli 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas isu yang tengah viral di tengah masyarakat kita, mengaitkan tentang isu sebelumnya juga terkait tentang penyidik Kejati Aceh menetapkan Ketua Badan Reintegrasi Aceh atau BRA berinisial SH sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan korban konflik dengan pagu anggaran 15,7 miliar. Selain SH, 5 tersangka lainnya juga adalah ada MHD selaku KPA, pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan ikan rucah, ZF selaku koordinator atau penghubung ketua BRA, dan juga ada M merupakan PPATK, ZM selaku peminjam perusahaan untuk pelaksanaan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan ikan runcah, dan HM koordinator atau penghubung rekanan penyedia. Jadi kali ini kita akan mengangkat tema tentang Kejati tetapkan ketua BRA tersangka. Mungkinkah PJ Gubernur dan PJ Sekda Aceh terlibat? Bersama narasumber kita, Pak Muklis Mukhtar SH. Beliau adalah pengacara. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Baik, baik. Sudah lama tidak ke PTM nih Pak ya. Tapi sekali ke PTM ini isu kita lagi hit dan lagi shock nih. Karena memang ada dugaan atau memang sudah dilibatkan 6 tersangka di kasus korupsi 15,7 miliar ini ikan kakap di Aceh Timur. Ini seperti apa nih Pak Muklis? Tapi sebelum ke tema nih Pak Muklis, pemirsa PTM mungkin ingin tahu sebenarnya sejarah BRA ini seperti apa didirikan, sehingga seharusnya misalnya dana pokir biasanya dititipkan di SKPA tapi bisa berubah ke lembaga-lembaga yang bukan SKPA. Seperti apa nih Bang Pak Muklis? Itulah sebenarnya persoalan BRA ini. Ada beberapa item, ada lembaganya, ada tujuan anggarannya, kemudian juga ada kondisi yang membuat ini semakin runyam. Misalnya tentang lembaga. Lembaga sebenarnya lembaga BRA itu tidak ada dalam MMUU. Tidak ada dalam UPA. Itu kan kebijakan antara eksekutif dan legislatif pasca Damai Aceh. Itu kan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan reintegrasi damai. Bagaimana damai ini bisa secepatnya terwujud di Aceh. Dari itu lembaga ini bukan lembaga permanen. Lembaga ini kalau istilah hukumnya lembaga en-malik, lembaga sementara. Kalau damainya sudah tercipta, sudah sempurna, maka lembaga ini bubar. Sama seperti KKR. KKR itu juga bukan lembaga permanen. Ya kan? Dia hanya menghandle persoalan perdamaian tuntas, ya, kemudian lembaganya bubar. Tapi hari ini justru di lembaga-lembaga yang diharapkan damai ini lekas terwujud, terjadi persoalan-persoalan. Misalnya di BRA kan seringkali kita dengar kasus-kasus korupsi, dugaan-dugaan korupsi. Seyogianya sesuai dengan, ya kebetulan saya juga ikut terlibat dulu, keinginan kawan-kawan ini membentuk BRA-nya kan ini mempercepat atau menyempurnakan kan perdamaian. Ternyata justru dengan timbulnya kasus-kasus ini kan justru memperpanjang. Kan kita sudah ditetapkan damai 2005 misalnya Pak Muklis. Untuk apa ada lagi badan ini? Apakah memang kita kondisi Aceh sampai hari ini belum damai? Kalau misalnya dari perspektif Anda sampaikan tadi bahwa itu dibentuk untuk mewujudkan perdamaian Aceh. Itulah yang namanya konflik itu ada ekses, ya. Ada ekses. Mungkin yang besar-besar misalnya adanya kematian, adanya korban-korban yang tidak ada hubungan dengan konflik orangnya. Tapi kalau GAM dengan TNI oke lah, memang itu pelaku, ya kan? Maka untuk menghandle persoalan-persoalan ekses itu ada pendapat pada waktu itu dia kan memerlukan anggaran.
mengeluarkan anggaran, saya menyekolahkan anak yatim, membimbing kalau istilah kita ini konseling janda-janda itu, kemudian membangun bangunan-bangunan yang terbakar karena salah paham, ya kan? Ya, yang merugikan pihak ketiga lah. Maka dibentuklah lembaga-lembaga. Salah satunya adalah ini juga sesuai dengan UPA. Dibentuklah badan-badan yang bisa mempercepat ini, ya, menyempurnakan damai lah. Walaupun sampai hari ini kita merasakan terasa ada terkata tidak nih. Apakah kita sudah damai atau belum? Karena di antara pelaku damai juga sudah masih ada ribut-ribut, kan? Oke, jadi kan tadi Pak Mukhlis mengatakan ini sifatnya tidak permanen, bisa dibubarkan kapan saja. Ya betul, karena gini, dasar hukum BRA itu, kalau nggak salah saya kan kanun. Itu hasil kesepakatan di PRA dengan gubernur, yang tujuannya mempercepat ya. Mungkin ya pengertian yang paling tepat itu mempercepat, ya kan? Kemudian kepada lembaga ini kan diberi hak untuk mengelola anggaran. Walaupun secara aturan sebenarnya mereka itu bukan SKPA, tidak berhak mengelola itu. Tapi karena pada saat itu sudah ada konsensus bagaimana jangan ribut-ribut lagi lah, ya kan? Damai, kemudian terhadap damai itu kita upayakan anggaran-anggaran tertentu supaya ya lebih mungkin untuk meredam dendam lah, begitulah. Walaupun kita tidak menghargai segala sesuatu itu dengan uang, bukan. Oke, jadi itu ya historical sedikitnya tentang bagaimana BRA. Tapi kan BRA ini di tubuh BRA ini beberapa kali kerap terjadi kasus korupsi sampai hari ini nih Pak Mukhlis, terjadi kasus korupsi ini merugikan negara 15,7 miliar. Tentu angka yang sangat signifikan ini Pak Mukhlis. Apakah memang kalau misalnya dilihat BRA ini betul-betul potensi bisa korupsi apa aja karena memang dananya melimpah ke situ. Kenapa harus ke situ gitu? Enggak, sebenarnya tujuannya bagus supaya lebih mempercepat kan. Karena kalau SKPA itu kan ada prosedur, ya kan, prosedur apa yang. Tapi kalau BRA ini kan karena lembaga dibentuk memang khusus untuk damai. Kalau SKPA kan luas ya kan, dia SKPA itu kan lembaga teknis untuk menghandle program-program pemerintah lah kan. Nah, tapi kalau BRA ini mungkin lebih cepat, ya kan. Ternyata kan cepat ini bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya kan? Ternyata misalnya begini, dalam kasus ini saya mendapat laporan juga, selain tujuannya itu memprihatinkan, tujuannya kan untuk kepentingan konflik, korban konflik. Kemudian kemudian fiktif lagi, ya kan? Iya, benar. Ya saya kira ya sejahat-jahat orang fiktif itu luar biasa tuh. Tapi masalahnya kan ini ada, maksudnya yang dikorupsi itu kan pengadaan budidaya ikan kakap. Tapi kan ada lembaga SKPA kalau misalnya secara rasional itu bisa dititipkan ke Dinas Kelautan. Yang memang mengerti soal perikanan. Atau kenapa harus ke BRA? Apakah memang di sana powernya terlalu kuat ya? Istilahnya dinas yang lain nggak kuat atau seperti apa nih Pak Mukhlis? Enggak, dia memang secara program, secara aturan, secara program, ya kan? Memang itu leading sektornya DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, ya. Tapi kalau dalam konteks untuk korban konflik tujuannya itu, tujuan uang itu untuk korban konflik, BRA ini tepat juga. Kenapa? Tujuannya, kalau istilah itu penerima manfaat lah, ya kan? Korban konflik. Ternyata persoalannya hari ini, itulah uang itu tidak tepat sasaran, malah fiktif. Ikannya juga nggak ada, bibitnya nggak ada, lahannya juga tidak ada, seperti itu. Kan apakah memang tidak ada survei? Karena ini sudah ditangani oleh Kejaksaan dan Kejaksaan telah menetapkan tersangka, berarti ini kan ada pelanggaran hukum, ya kan? Mungkin ya pihak mereka lah yang lebih paham tentang pelanggaran hukum ini kan. Saya sepakat dengan Kejaksaan. Ini memang persoalan hukum nih, nah, kan? Misalnya fiktif, kemudian tujuan itu lagi kan. Itu kan menjadi alasan pemberat itu. Ya kan? Kalau orang banyak menyatakan korupsi itu extraordinary, ini bukan ekstra lagi, udah super ekstra. Karena jahat-jahat orang tuh payah lah, kalau sampai ke fiktif payah. Apalagi saya dengar dokumen-dokumen itu lengkap semua. Dokumen serah terima bibit ikan ada, dokumen serah terima entah apa-apa itu ada. Tapi termasuk penerimanya sebenarnya ada juga. Gitu. Tapi tidak diberikan. Nah, berarti kan luar biasa nih. Maka dari itu
saya prihatin dengan kasus ini. Kalau dugaannya berarti ini terorganisir dengan baik ya untuk kasus ini nih Pak Muklis? Nah, saya juga sudah punya pendapat sebelumnya. Kasus-kasus korupsi seperti ini, ya mungkin karena pembiaran. Ya kan? Pembiaran oleh siapa? Eksekutif? Pembiaran oleh semua orang yang punya kewenangan tentang itu. Dan kenapa muncul? Berarti kan ada pembiaran. Misalnya begini, saya melihat dalam pemberitaan kasus beasiswanya juga kan ada hubungannya dengan ini, ya kan? Ada benang merahnya, misalnya dana pokir, kemudian dikelola oleh orang lain, kemudian ada dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian aparat penegak hukum pun agak tersendat-sendat, ya kan? Kemudian juga ada tersiar kabar burung, ada ATM, ada entah apa-apa tuh. Nah, ini kan kalau secara publik dianggap ini pasti pembiaran. Kalau ada penghukuman yang tepat, ya mungkin sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri tidak akan terjadi. Pasti ada efek jeraknya kan. Ini enggak. Orang kalau berani melakukan fiktif itu sudah luar biasa. Berarti pembiarannya sudah luar biasa juga. Oke, jadi kalau misalnya terjadi pembiaran di sini, artinya juga penegak hukum lemah dong di sini? Enggak, itulah sebenarnya tujuan awal mulia. Bagaimana otonomi khusus ini, semua kekuasaan yang ada di Aceh ini berada di tangan gubernur. Ya, karena apa? Ini kan suka tidak suka, damai ini kan seakan-akan Aceh ini bisa mengelola dirinya sendiri, ya kan? Ternyata dalam prakteknya itu kan ya disalahgunakan. Kajati nggak dengar gubernur lagi, Kapolda nggak dengar gubernur lagi, Pangdam lebih-lebih, ya kan? Pokoknya begitulah. Sehingga ya saya lihat OSUS itu sudah compang-camping sekarang. Apalagi cuma tinggal 1% nih Pak Muklis ya, itu pun compang-camping masih. Tidak tahu kemana atau memang ini hanya dinikmati hanya segelintir orang saja begitu ya Pak Muklis. Tapi menariknya begini Pak Muklis, Anda sebenarnya dulu juga pernah menjadi anggota dewan ya. Tapi kan tentu Anda juga tahu bagaimana proses perjalanan uang poker itu mengalir ke dinas-dinas sehingga ini berpotensi dikorupsi. Enggak jelas sebenarnya ini bisa dong buka-bukaan ini kepada pemirsa PTM. Saya tidak bermaksud misalnya membongkar, kan? Sebenarnya saya juga orang tidak sependapat dengan pokir ini. Malah saya sudah pernah nulis di beberapa media penyebab melemahnya pengawasan anggaran parlemen itu, baik parlemen lokal maupun parlemen nasional itu di dana pokir, kalau dulunya dana aspirasi. Karena begini. Yang saya maksud dana mereka itu kan mencantilkan pendapatnya kepada hak budgeter. Hak budgeter itu pengalokasian, bukan penggunaan anggaran. Nah, maka saya berpendapat ini pokir ini melemahkan fungsi dewan. Salah satunya adalah pengawasan. Bagaimana mau mengawasi program-program yang di dalamnya ya punya anggaran-anggaran pokir itu. Dan itu juga milik dewan gitu ya. Ya. Benar. Jadi ya secara rasional ya logika juga nih Pak Muklis ya, bagaimana anggota dewan bisa mengawasi anggaran sementara pokir itu juga adalah dari anggota dewan. Nah ini berarti pokir itu bisa kita sebut menjadi ruang korupsi bagi setiap penerimanya. Saya tidak sejauh itu tapi melemahkan fungsi dewan. Tapi kan hampir rata-rata itu menjadi rahasia umum, misalnya setiap SKPA potong 30, 40, 50%. Iya. Enggak, itulah dalam praktek. Kalau dulu kan berawal kan dari hak budgeter dulu, hak berhak menganggarkan begitulah. Kemudian di perjalanan kan berubah menjadi seakan hak itu kan punya mereka, walaupun bilang program sebenarnya uang tuh, ya kan? Nah, kemudian dia ambil persentasenya, ya kan? Nah, di ujung-ujungnya itulah semua. Berarti kalau misalnya Anda sebutkan seperti itu, anggota dewan juga bisa terlibat dong di kasus BERA ini? Bisa jadi. Itulah kenapa tadi saya pernah menyatakan aparat penegak hukum APH diduga terlibat dalam kasus-kasus ini. Terlibat tidak melibatkan orang-orang itu, ya kan? Karena pengalaman saya sebagai pengacara yang sampai ke pengadilan itu kelas-kelas teri semua. Sebenarnya korupsi itu terjadi kan pada saat pengalokasian tuh, ya. Ini karena unsur deliknya, unsur perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan yang merugikan itu secara bahasanya adalah pelaku.
Maka kan sering yang kena kan pelaku-pelaku itu, baik pelaku langsung atau pelaku administratif. Tanda tangan gitu, teken, buat ini, buat itu. Padahal itu berawal di itu. Seperti yang disebutkan tadi, misalnya dialokasikan, misalnya 1 miliar, dialokasikan 2, nanti di ujung-ujung ini diambil. Bisa nggak di sini terjebak, artinya yang tersangka padahal dia tidak melakukan korupsi. Misalnya seperti Pak Muklis bilang tadi, hanya tanda tangan, padahal dia tidak memakan uangnya sama sekali. Bisa nggak terjadi? Bisa. Contoh kasus, saya dulu pernah membongkar kasus MRI. MRI itu yang jadi salah seorang tersangkanya, saya juga tidak ingat betul berapa orang, tapi salah satu perempuan pegawai dinas kesehatan, dia mantan perawat. Ya. Dia di situ cuma sekretaris lelang, sekretaris panitia lelang. Dia yang jadi tersangka. Nah, kemudian kan keluarga dia kan keberatan terhadap itu dan melapor ke saya. Saya bilang yang kami maksud korupsi bukan itu. Bukan itu. Korupsi itu sejak dari awal ya. Dari pengalokasian ke bawah kan. Kalau panitia itu memang kewajiban dia. Panitia lelang misalnya ketuanya, sekretarisnya, wakil ketua kan dia melaksanakan lelang-lelang itu saja. Administratif lah sifatnya. Tapi yang sehingga mengakibatkan keuangan negara itu kan ada pelakunya pasti. Itulah tugas penegak hukum dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang mencari ini siapa pelakunya. Karena kalau dalam bahasa Aceh, kalau tingkat perawat itu lihat uang 10 miliar kan megah mungkin tangannya. Ya kan? Benar. Baik, ini kan Kejati sudah tetapkan ini 6 tersangka ya di tubuh BRA. Kemudian ini untuk diselidiki lebih lanjut ini belum jadi ditetapkan benar-benar sampai ke penegak hukumnya nih Bang Muklis ya. Itulah kalau menurut saya, kalau itu yang tersangkanya itu masih normatif itu. Ini normatif. Misalnya PA, KPA, kan, PPTK, konsultan pengawas, kontraktor, main kontraktor itu masih normatif. Ini harus dicari aktor intelektualnya siapa nih, ya kan? Pasti ada orang-orang lain nih yang menikmati uang banyak ini. Oke, bisa nggak misalnya diduga kalau misalnya aktor intelektual itu misalnya dari legislatifnya, kemudian eksekutifnya, apalagi di sini tema kita mungkinkah PJ Gubernur dan juga PJ Sekda terlibat? Apalagi bukan 15,7 aja nih Pak Muklis di BRA, disahkan kembali ada 50 miliar. Artinya tidak ada efek jera dong? Itulah secara politik sah-sah saja, karena yang namanya anggaran pemerintah, ini kan anggaran PBA, itu bermula kan dari adanya anggaran yang baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari PAD, itu kan kemudian diatur oleh DPR, di Aceh di DPRA dengan pemerintah dalam hal ini gubernur. Maka ya wajar secara politik orang kan akan mengejar di tahap penganggaran, kemudian tahap pengalokasian begitu kan, kemudian di pelaksanaan pengawasan itu kan wajar-wajar saja. Apalagi ya, pada saat penganggaran di DPR itu kan ada 2 pihak. Di pemerintah itu ada TAPA, tim anggaran pemerintah Aceh, dan ada panitia anggaran dari DPRA. Kan wajar kalau publik hari ini. Maka dari itu ya jujur-jujurlah. Jangan ada yang tertutup biar mencurigai ini tidak ada. Nah, ini kan kalau menurut saya wajar aja bias entah kemana-mana nih. Karena apa? Karena sering ditutupi. Nah, misalnya begini, dana Pokim saja, 1 orang berapa? Itu kan sesuai dengan prinsip kedaulatan berada di tengah rakyat, kan rakyat wajar tahu. Ini kan sampai hari ini kan rakyat tidak tahu berapa Pokim dia. Di mana saja, apa saja. Tidak tahu. Malah ada yang menyatakan itu rahasia negara. Bukan rahasia negara itu. Oke, mungkin kalau misalnya bocoran jumlah secara kasarnya ada nih Pak Muklis ya, kita temukan di beberapa data. Tapi untuk transparansi penggunaan anggarannya ya memang belum jelas untuk masalah Pokir ini. Berarti ini bisa kita ambil kesimpulan ini Pak Mukhtar bahwa
kalau misalnya kasus di BRA ini juga melibatkan anggota dewan, kemudian eksekutif dan juga tim BRA sendiri. Itu berpotensi ya, Pak? Iya, Ya, punya berpotensi. peluang untuk itu. Tapi bagaimana mungkin nih Kejati bisa memeriksa semua hal kalau seandainya korupsinya bersama-sama? Enggak, itulah Kak. Itulah memerlukan profesionalisme aparat penegak hukum, bagaimana dia memeriksa tersangka, ya kan, mengatakan sejujurnya, misalnya begini, ini persoalan begini. Begini. Tapi kalau yang ada sekarang itu normatif, hampir semua kasus korupsi yang terlibat itu PA, KPA, PPTK, konsultan pengawas. Cuman itu aja. Sebenarnya persoalan korupsi bukan itu. Itu kan hanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang korupsi kan lebih daripada itu. Ya, yang dimaksud extraordinary kan itu. Ada akibat yang sangat luar biasa. Dan ini juga kerugiannya juga fatal. Ya. Tapi kasusnya nggak selesai. Contoh kasus beasiswa nggak selesai, kasus wastafel nggak selesai. Menurut pandangan Pak Muklis ini, bagaimana proses penegakan hukum di Aceh itu apakah semakin melemah? Nggak, atau tidak ada tuntas? Sebenarnya begini, kalau aparat penegak hukum konsisten dengan aturan yang ada, misalnya menghukum seberat-beratnya, kemudian kan ada aturan-aturan yang misalnya mengembalikan kerugian negara, kemudian memiskinkan tersangka, kan? Pokoknya ada efek jera lah. Kan sekarang tidak ada efek jera, malah ada anekdot yang menyatakan kalau mau korupsi banyak-banyak lah, bisa kita atur semua. Ini kan membahayakan. Kenapa? Karena negara kita negara hukum. Kita mau mengatur negara ini dengan hukum. Ya kan? Ternyata di saat hukum lemah hari ini, maka negara akan lemah. Oke, 100 triliun loh anggaran mengalir di Provinsi Aceh pasca damai ini, Pak Muklis. Kita berbicara sedikit tentang pasca damai. Kemudian jika penikmatnya, apalagi sekarang kan Provinsi Aceh kembali lagi meraih juara termiskin ini, ketiga kali berturut-turut. Nah, kemana sebenarnya anggaran itu? Apakah memang dinikmati oleh hanya sebagian atau segelintir orang saja? Atau seperti apa? Enggak, saya cerita jauh sedikit ya. Pada saat konflik, saya kan juga anggota DPR. Kita tidak pernah bicara kemiskinan. Pada saat itu kita bicara kesejahteraan. Kemiskinan dengan kesejahteraan secara ilmu sosiologi itu beda. Kan? Beda, seratanya beda. Malah kesejahteraan jauh di atas kemiskinan. Kan justru kita sesudah damai bicara tentang kemiskinan. Berarti kan kita kan turun tingkat ini. Turun tingkat. Kemudian tentang dana 100 triliun lebih itu. Kalau menurut saya, kalau semua mereka ini amanah, apalagi memahami sejarah bahwa uang itu tidak ada di MOU, tidak ada di UPA, kemudian adalah bagaimana kemudian kan dana itu muncul karena begini, dana itu kan harus di-handle dengan anggaran. Kemudian di anggaran itu juga sambil nangis-nangis, saya paling teringat loh, tim Aceh sambil nangis-nangis, sampai nangis-nangis meminta-minta supaya dana itu diadakan, nah kan? Dan yang paling menarik definisinya itu kan untuk korban konflik. Untuk korban konflik bukan untuk GAM saja, bukan untuk TNI saja, juga untuk masyarakat sipil yang tidak mau tahu tentang konflik ini, ya kan? Tapi korban ya. Kan? Kalau seandainya semua pemangku kepentingan ini amanah memberikan anggaran itu kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi, saya kira tidak ada masalah. Malah saya paling ingat jika pernah menyuruh hitung kami berapa tahun dan berapa besar anggaran. Waktu kami hitung-hitung, cuman 15 tahun persoalan damai Aceh akan selesai. Ya? Kemudian uang juga, sekian triliun. Malah hari ini sudah lebih, ini tahun ke-19, kemudian uang juga sudah sangat banyak. Maka dari itu tidak heran kalau ada publik yang menyatakan, kita kurang amanah. Jangankan untuk masyarakat di luar konflik, karena kan ada masyarakat yang di luar konflik. Ya? Ini korban konflik aja kan banyak yang berteriak sekarang. Kami belum dapat. Malah ada kejadian di BRA sebelumnya yang main lungkop-lungkop meja itu kan. Iya. Artinya tidak semua korban konflik itu mendapatkan hak yang sama nih Pak. Malah fiktif ini. Ya, padahal anggarannya itu ada. Ada. Anggarannya disediakan, tapi tidak tepat sasaran. Tapi nggak cuman di kasus ini sepertinya. Hampir rata-rata pokir itu nggak tepat sasaran. Benar nggak? Kalau misalnya pengalaman menjadi anggota dewan, benar nggak? Nggak, pokir ini sebenarnya tujuan itu bukan hanya untuk konflik, tapi ini kan ini untuk konflik. Kan? Tapi secara umum hampir rata-rata secara umum itulah karena ada pungutan-pungutan itu tadi.
Sebenarnya pekerjaan politisi itu, ini bukan membela diri ya, pekerjaan mulia itu. Ya kan, bagaimana menjadi wakil orang banyak, kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan orang banyak. Oke, siapa yang membuatnya tidak mulia? Siapa Itulah yang membuat dia perilaku. tersasar? Perilaku eksekutif Ya, kan? perilaku Legislatif dua-duanya, kan? Dua-duanya. Ya betul. Karena begini, dia kan secara ilmu, kan, legislatif itu kan pembuat kebijakan, eksekutif itu kan pelaksana kebijakan. Sedangkan pengadilan ini kan pengawas, ya kan? Nah, cuman hari ini coba lihat, kalau korupsi di banyak kasus itu persoalan muncul di pengalokasian. Kemudian di pengawasan juga bermasalah. Ya kan? Misalnya yang jadi tersangka bukan orang yang melakukan. Orang-orang yang ya kelas lah terlibat tapi bukan aktor intelektualnya. Bukan tikus besarnya. Iya, iya. Tikus kecil-kecilnya yang Iya, ditangkap. iya. Seperti itu ya. Jadi susah nih kayaknya tugas Kejati untuk menangkap tikus besarnya nih Pak Muklis ya. Enggak, ini PR atau catatan? Enggak, ini karena tidak ditangkap sebelumnya. Ini kan sebelumnya sudah banyak kasus beasiswa, kasus Westapel, banyaklah kasus. Saya ingat, paling ingat, walaupun saya ya orang hukum, tapi tahu udah ada kasus itu. Walaupun ada yang nyeleneh bilang, kan nanti kalau dibongkar semua, kalau nggak ada kerja bapak begini begitu, ini bukan persoalan itu. Ini persoalan penegakan hukum. Nah, karena gini, saya paling ingat dulu negara ini didirikan. Indonesia didirikan kan yang dominan kan orang hukum. Ingin malah di konstitusi ada negara kita negara hukum. Memang ingin dibentuk, ingin diperbaiki, diatur dengan hukum. Ternyata hari ini hukum hanya menjadi alat. Oke. Tapi penasaran juga nih Pak Muklis, apakah orang yang bekerja di tim BERA ini adalah orang-orang juga korban konflik atau kombatan GAM atau seperti apa? Itulah pada saat dibentuknya BERA dengan kanun, yang membentuk kanun ini kan DPR dengan pemerintah. Kemudian muncullah bahwa setiap ketua BERA itu kan harus rekomendasi ketua KPA. Ketua KPA itu kan sebagaimana kita ketahui kan embrio Partai Aceh. Ya. Maka muncullah kalau istilah bahasa itu narasi hukumnya begitu. Maka sekarang banyak sekali kecurigaan-kecurigaan publik yang menyatakan bahwa kalau BRA-nya terlibat kan orang yang suruh mengangkatnya, orang yang memberi rekomendasi kan juga ikut salah juga. Nah, begitu. Dugaan netizen ya, dugaan masyarakat. Enggak, itu wajar-wajar saja karena kan yang namanya publik kan bisa menduga-duga. Apalagi kalau di Indonesia ini kedaulatan berada di tangan kita. Mereka tuh jangan seenaknya di situ. Oke. Berapa sih kalau misalnya apa sih hukuman yang tepat bagi kalau seandainya betul-betul ditetapkan ini ya Pak Muklis bahwa Ketua BERA ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi 15,7. Berapa tahun itu hukuman penjaranya secara undang-undang? Saya kalau tahun mungkin orang itu lebih tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini extraordinary. Korupsi itu extraordinary. Kalau kasus BERA ini super extraordinary. Ya. Kemudian dalam teori umum, itu korupsi itu lebih berbahaya dari prostitusi. Kalau prostitusi hanya merugikan individu. Ini kan komunal. Ya kan? Berarti persoalan ini persoalan besar dan wajar semua rakyat hari ini marah. Ya kan? Marah karena apa? Dilakukan oleh lembaga yang seyogianya harus amanah dengan itu. Kemudian tujuannya untuk korban konflik, tapi tidak sampai ke tangan mereka. Ketiga, fiktif lagi. Dari segala ilmu yang saya pelajari, nggak ada fiktif itu. Misalnya begini, di agama ada juga seni-seni itu kan, ada uang zakat gitu kan, tapi tidak sampai fiktif. Ini orang ini berarti luar biasa kerjasamanya, jahatnya. Kejahatannya terorganisir dengan baik ya Pak Muklis ya, sehingga tidak ada benda ataupun temuan betul-betul yang membuktikan bahwa mereka itu tidak bersalah seperti itu. Tapi ini betul-betul fiktif, tidak ada barangnya, uangnya juga hilang, nggak tahu jejaknya kemana, tidak ditemukan ya sampai hari ini uangnya Pak Muklis belum ada ya. Itulah menjadi. Tapi sempat berfoto berfoto Itulah, dia. Tadi kan ada kecurigaan, maka tidak heran kalau hari ini ada kecurigaan seakan-akan alasan kasus beasiswa itu diambil fee untuk membayar utang kampanye. Ini kan juga tidak tertutup, walaupun ini hanya dugaan-dugaan ya. Ini untuk membayar dana kampanye. Kawan-kawan ini mungkin udah banyak kali habis uang.
Begitu kan, itu kan juga tidak bisa kita salahkan. Oke, mulai dari kasus BRA misal ini, tapi kita menjelang pilkada lagi nih untuk sebagai terakhir pertanyaan terakhir nih Pak Muklis, ada nggak keterlibatan ini misalnya penggunaan anggaran BRA ini yang 15 miliar ini sebagai dana kampanye PJ Gubernur, mungkin kan hari ini beliau naik sebagai calon Gubernur Aceh. Itulah, kalaupun ada, itu bukan persoalan hukum, itu persoalan politik. Misalnya ini, pengalokasian. Kemudian ada main mata di saat penganggaran di Dewan. Kalaupun ada nih, saya yakin ada, karena yang namanya uang itu, semua orang kan ingin punya uang. Tapi itu bukan persoalan hukum. Persoalan hukum adalah, kalau korupsi, unsurnya kan barang siapa dengan sengaja melakukan sesuatu, menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ya kan? Korupsi ini. Kalau yang tadi itu yurisdiksi politik, yurisdiksi hukum yang ke bawah ini. Dari itu saya punya pemahaman begini, seyogianya aparat penegak hukum ini mengurai semua, memeriksa semua ini. Bagaimana sebenarnya cerita ini? Jangan hanya yang di bawah-bawah ini aja. Oke, dan harus menyelidiki juga ini uangnya kemana larinya. Ya. Mungkin masih ada atau sudah habis seperti itu. Dan karena ini begini, kan saya nggak yakin, misalnya konsultan pengawas melakukan korupsi, uang sebanyak itu untuk apa orang tuh? Kan kalaupun ada, kan nampak pada kehidupan hari-hari mereka. Ya kan misalnya gini, konsultan pengawas yang notabene misalnya berapa gaji mereka, mendapat uang miliaran rupiah, kan nampak dia dari perilaku orang tuh, misalnya naik mobil kayak kendaraan, kalau perempuan lipstik kayak pokoknya barang-barang siapa itu. tahu mereka sudah tahu, kalau misalnya nanti muncul hedon, muncul kecurigaan, jadi dikemas dramanya, disetting lagi dengan lebih soft nih Pak Muklis. Saya kira ya itu nampak tuh. Nampak di kehidupan hari-hari. Oke, kemudian untuk calon gubernur kita nih, ada nggak sebenarnya yang memang betul-betul visi misinya memberantas korupsi? Sepertinya tidak ada ya Pak Muklis ya. Sejauh ini karena ya belum ada pendeklarasian. Sebelum ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Belum ada perbincangan masalah. Ya. Padahal persoalan Aceh yang membuat Aceh lunglai hari ini korupsi. Tapi tidak ada satu calon pun yang menyatakan tentang bagaimana memberantas korupsi di Aceh ya. Ya betul. Bisa saja mungkin sama nanti seperti kasus sebelumnya pada masa Pak Atau Iwan. malah memang tidak tahu apa itu korupsi. Ya kan? Karena kan saya kan udah bilang tadi, ada korupsi misalnya definisi politiknya bagaimana, definisi hukumnya kayak mana. Ini saya khawatir ada di antara beberapa calon ini tidak tahu itu apa. Misalnya tidak tahu, misalnya dilarang mengambil hak orang lain misalnya. Tapi nggak mungkin lah calon gubernur tidak tahu bagaimana itu korupsi ya, kecuali pelaku ya. Nah itu mungkin tidak bicarakan, mungkin ada terkait kasus-kasus tertentu juga. Kita kan nggak tahu masyarakat biasanya nih, kalau misalnya calon pemimpin itu pasti menyuarakan suara-suara yang korupsi ya, berbau bagaimana di masyarakat nanti menjauhkan bagaimana korupsi itu tidak ada lagi di masyarakat Aceh, tapi kan tidak ada suara itu terdengar. Itulah sebenarnya di Aceh punya kewenangan itu, dengan otonomi khusus kan bisa buat aturan-aturan khusus kan, sehingga penyakit-penyakit yang ada itu bisa disembuhkan atau minimal bisa dieliminir lah, ya kan? Nah, karena kan komitmen otonomi khusus kan itu, ya. Bisa membuat aturan khusus, misalnya syariat Islam. Di mana ada provinsi di Indonesia yang ada memperlakukan syariat Islam. Itu kan karena komitmen damai. Ya kan? Demikian juga dengan ini, misalnya DPR dan pemerintah membuat kanun tentang syariat Islam. Memang sudah ada, tapi bukan tentang ini. Bukan tentang pelanggaran pidana, lebih banyak kepada hubungan, kalau istilah muhasabah entah apa itu kan, hukum jenayah dan sebagainya. Kalau korupsi mungkin nggak ada yang menyatakan bahwa kalau korupsi nanti dipotong tangan ataupun dihukum mati, tidak ada. Ya secara hukum Islamnya tidak ditetapkan seperti itu ya Pak Muklis ya. Padahal memungkinkan. Karena kita ini ya syariat Islam ya. Oke, Pak Muklis, mungkin untuk closing statement silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tentang tema kita, Kejati tetapkan Ketua BRA, tersangka mungkinkah PJ Gubernur dan PJ Sekda Aceh terlibat, dan juga mungkin untuk Ketua BRA sendiri dan Kejati. Silahkan Pak Muklis.
Kalau menurut saya, kasus BRA ini adalah kasus pidana, ya kan? Kasus pidana, kemudian kasus pidana korupsi lah. Korupsi itu kan extraordinary, dan BRA ini menjadi kasus extraordinary. Malah kalau kita lihat dari tujuan dana, kemudian sifat dari dana itu, kemudian lembaga yang melakukan, yang menduga lah, kita duga lah. Ini kan juga lembaga-lembaga yang ya kita harapkan bisa amanah lah dalam hal ini. Maka ini menjadi super extraordinary, maka hukumannya itu harus lebih berat ketimbang pidana biasa. Ini kalau memang ingin penegakan hukum, kalau ingin main-main dengan hukum ya silakan terus. Karena sekarang kan banyak sekali, ada hukum yang ancamannya misalnya pidana ada ancaman 1,5 tahun, 2 tahun, itu bukan ancaman pidana korupsi itu. Pidana korupsi 20 tahun, 16 tahun, 14 tahun. Tapi yang nggak ada. Nggak ada sekarang. Malah kan lihat nih, yang korupsi hampir ratusan triliun itu malah ada yang bebas, ada yang nggak kena, ya kan? Malah yang kena kecil-kecil nih, Iya. kecil yang salah uang untuk ketua pemuda udah kena, ya kan? Yang jumlahnya sayang kecil kita nih. ya, tapi jumlah besar itu misalnya triliunan, ratusan miliaran itu tersembunyi ya, dan tidak terupdate lagi kasusnya sampai hari ini Pak Muklis ya. Baik, terima kasih Pak Muklis atas waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.